Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM yang saya muliakan, Haji, juga para jamaah sekalian, tentunya kita bersyukur karena kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat sehat walafiat, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghadap Allah dan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan ke haribaan Nabi kita Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita ta'lim, kita minta Fatihah karena Allah Subhanahu wa taala untuk Muhammad Thoriq Al-Fakhri yang ditunjukkan oleh untuk almarhumah ya, Al-Fatihah ini yaitu almarhumah Fitri Wahyuni. Mudah-mudahan dengan Fatihah kita bersama, beliau telah menitipkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi amal jariah dan mendapatkan ganti rezeki yang barokah tentunya. La hadhihi wa la kulli niyatin sallallahu hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad SAW, beliau sebagai manusia yang istimewa di hadapan Allah karena bagaimana beliau menjadikan asbab Nabi Adam alaihissalam beliau diterima taubatnya oleh Allah karena dilibatkan dengan menyebut daripada nama Muhammad. Ketika Nabi Adam alaihissalam beliau pernah melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, beliau diturunkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya puluhan sampai ratusan tahun dalam satu riwayat itu beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata Nabi Adam alaihissalam pernah ingat ada nama Muhammad yang bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala di pintu-pintu arasy Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam itu beliau pernah diizinkan oleh Allah dengan istrinya berada dalam surga. Berada dalam surga. Bahkan beliau pernah juga hidup bersama dengan yang namanya iblis laknatullah alaih. Jadi iblis dulunya sama kategori malaikat juga, beribadah sama Allah. Cuman karena ada sentimen, ada ketidakrelaan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang ilmu-ilmu bermacam-macam pengetahuan kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah nanti di muka bumi ini. Maka ternyata tidak rela atas kepemimpinan daripada Adam alaihissalam karena merasa yang namanya iblis ini lebih baik daripada Adam. Karena merasa diciptakan dari api. Nabi Adam itu dari tanah. Masa sih tanah bisa ngalahin api? Secara logika itu kan yang namanya tanah itu kan dibakar hangus jadi debu. Jadi itu sombongnya daripada
iblis. Maka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Adam digoda sehingga melakukan pelanggaran memakan buah khuldi, turunlah dua-duanya ke muka bumi dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama Allah tidak menjawab atas permohonan taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam teringat dulu ada tulisan di arasnya Allah, tiang aras Allah itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kata Nabi Adam gitu batin, ini kalau tidak sembarang manusia yang istimewa, nggak mungkin disanding dengan lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad itu belum diciptakan di muka bumi ini, tapi namanya sudah bersanding dengan Allah. Itu suatu keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang dikatakan oleh Adam, ya Allah ampuni dosaku, terima taubatku bihaqqi Muhammadin, dengan haknya nama Muhammad itu. Jadi dengan asbab nama Muhammad itu, ampuni aku ya Allah. Maka Allah menjawab, aku ampuni dosamu wahai Adam dengan engkau menyebut nama Muhammad, bahwa Muhammad ini memang sudah menjadi Habibullah, kekasih dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam suatu keterangan kitab itu, yang namanya makhluk di muka bumi ini tercipta daripada cahaya baginda Nabi Muhammad. Makanya dalam Al-Barzanji itu, anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Engkau itu cahaya di atas cahaya, bahkan seperti rembulan yang begitu terang benderang, digambarkan seperti itu. Bahkan dalam suatu keterangan, Nabi Muhammad ini beda dengan yang lainnya. Muhammadun basyarun lakal basyar bal huwa kal yakut bainal hajar. Nabi Muhammad itu diperumpamakan seperti mutiara, intan, permata, sementara yang namanya manusia selain Nabi Muhammad itu laksana batu biasa. Nah, kayak kita nih umatnya nih, itu seperti batu biasa. Nilainya ada nilainya kalau jadi banyak batunya, disatukan ibaratnya dimuat di kol diesel batu koral dimuat di buat ngecor buat bangun, itu kan nggak bisa satu Pak, nggak ada nilainya. Tapi kalau satu truk itu kan, itu akan ada nilainya batu itu. Tapi Nabi Muhammad mah nggak butuh banyak, satu aja namanya mutiara itu ada nilainya. Jadi gambarannya jemaah rahimakumullah, yang namanya kita ini manusia, kata ulama, walaupun digambarkan seperti hajarun, batu, kalau kita ini nyatu yang tadinya nggak ada nilainya akan ada nilainya. Itu al-jama'atur rahmah. Yang namanya persatuan itu mendatangkan kasih sayang dari Allah. Bahkan dilogikakan lagi kata ulama, coba lihat kekuatan sapu lidi itu. Satu sapu nggak akan mampu mengangkat kertas, tapi ketika sapu lidi dijadikan satu, bisa ada 100, lalu diikat, itu bisa menyapu suatu kotoran sehingga bisa membersihkan. Itulah gambaran al-jama'atur rahmah wal furqatu adzab. Jadi makanya jangan pernah kita ini sering mengasingkan diri, kurang bagus. Bahkan Nabi menggambarkan orang sholat berjamaah ini akan aman dari godaan syaitan. Kalau sendirian ibarat kambing sendiri nih, itu dipantau oleh serigala. Tapi kalau banyak kambingnya, serigala mikir begitu. Jadi kalau orang sholat berjamaah ini agak jadi pikiran musuh kita juga nggak mudah karena niatnya udah kuat, udah mantap, mau berjamaah lebih istimewa. Makanya dulu ada suatu hikayat cerita. Jadi ada orang soleh ini jemaah rahimakumullah mau berangkat ke masjid. Nah itulah yang namanya iblis tuh nggak senang Pak. Orang ngeramein masjid ini nggak senang. Karena peninggalan Nabi Muhammad di muka bumi ini masjid, musola. Makanya Nabi itu hidupnya masjid ke masjid.
Nabi dari kecil, dari remaja, dewasa sampai tua, sampai beliau 40 tahun jadi Rasul, itu kan di Mekah 52 Hijrah. Jadi beliau itu dari kanak-kanak, remaja, dewasa selalu di Masjidil Haram. Pertemuan yang lalu saya sampaikan, sebelum perintah sholat 5 waktu, Nabi diperintahkan wajib untuk tahajud. Jadi perintah tahajud itu mendahului sholat fardu. Jadi sebelum Nabi Mi'raj, Nabi sudah sholat, tapi sholatnya sholat tahajud. Makanya kata Nabi, kalau tidak memberatkan umatku, ya kan, aku akan perintahkan. Tapi ini berat bagi umatnya, jangankan tahajud, Pak. Ya, sholat yang 5 waktu aja masih banyak orang Islam yang ninggalin sholat, Pak. Iya, berat. Makanya ayatnya wa innaha lakabiratun, sholat itu berat ila al khoshi'in, kecuali orang yang yakin dengan pahala. Nah makanya butuh juga sih kita nih yang namanya fadhail amal ya, keutamaan amal. Orang yang ajan gitu kan pahalanya sekian. Ada dalam kitab itu Pak, orang yang ajan itu bisa jadi pahalanya, mohon maaf ada keterangan itu, lebih besar daripada imam. Ada keterangan begitu. Kenapa? Dengan adanya muadzin orang pada datang sholat. Lah imam terima beres Pak. Terima beres imam, malah ini muadzin ini yang buka pintu, yang nyalain, ya kan? Sound system. Makanya kata Nabi, kalau seandainya umatku tahu pahalanya muadzin, orang pasti bakal rebutan. Bapak lihat, mungkin pernah saya lihat di YouTube itu. Itu ada orang rebutan Pak di suatu negeri itu, di suatu tempat. Jadi rebutan ajan. Lah kita boro-boro Pak. Ya, saya kadang punya musola mau nungguin orang ajan kagak datang-datang Pak. Lah kita yang ajan. Ajan sendiri Pak, sholawat sendiri, qomat sendiri, imam sendiri. Iya. Borongan. Ya pahalanya banyak juga saya. Ya, pahala ajan dapat, pahala sholawatan, pahala qomat. Tapi mohon maaf, makruh hukumnya seorang jadi imam muadzin. Kalau ada jamaahnya, makruh Pak. Jadi apa namanya? Puasa bang gitu. Pokoknya orang gak usah ada yang ajan. Ya, saya yang ajan, saya yang qomat, saya jadi imam, makruh hukumnya. Jadi selama masih banyak orang ada yang siap muadzin, bagi-bagi tugas, bagi-bagi pahala maksudnya. Begitu Pak. Jadi Nabi ninggalin di muka bumi ini wasiat, selain Quran hadis, masjid tolong perhatiin. Karena Nabi Muhammad beliau itu dari masa kecil, remaja, dewasa sampai tua di masjid, sampai pindah ke Madinah mikirin masjid. Iya, yang pertama kali Masjid Kuba itu. Luar biasa tuh Nabi ketika sampai di Madinah, beliau berpikir bagaimana pertama kali sebelum ada tempat tinggal kita bikin yang namanya sarana ibadah, karena di situ ada tempat untuk ya sentral kegiatan umat Islam, silaturahim, menimba ilmu agama, banyak beribadah kepada Allah SWT. Yang lebih istimewanya lagi, Nabi sampai meninggal dunia pun gak jauh makamnya kecuali di area Masjid Nabawi. Luar biasa tuh Pak. Jadi pikirnya tuh masjid, mu'allaqun fil masjid, 7 kelompok orang yang akan mendapatkan naungan Allah, diantaranya orang yang hatinya selalu terpaut dengan rumah Allah. Makanya berbahagia Pak, kita nih yang ikut andil. Ya, kalau kita alhamdulillah punya rezeki wakafin buat masjid musola bagus. Kalau enggak ya ikut bareng-bareng deh mikirin rumah Allah nih gimana biar ada orang yang ajan, biar ada orang yang sholat jamaah, sama Bapak dapat pahala yang ngalir sampai hari kiamat. Amin ya rabbal. Lalu peninggalan Rasulullah wasiatnya yang kedua, jangan pernah yang namanya kita nyakitin hatinya anak yatim, menghardik anak yatim. Itu Nabi sampai menjelaskan kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang menyayangi anak yatim seperti ini kedudukannya, dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat Pak di sini ada nggak anak yatim yang mohon maaf dia butuh biaya Pak, dia butuh sekolah juga kayak teman-teman yang lain seusia dia. Jangan sampai anak yatim butuh sekolah karena nggak ada biaya. Tanggung jawabnya berat, takut nggak disapa sama Nabi Muhammad.
berat Pak. Ya. Jamaah rahimakumullah. Lalu yang ketiga, Nabi ingetin kalau kita pengen disayang sama Rasulullah, kita senantiasa berbagi kepada fakir, miskin. Kalau fakir, jamaah rahimakumullah, orang yang tidak bekerja tapi masih butuh biaya hidup, itu fakir. Kalau miskin, dia bekerja tapi gak mencukupi untuk kehidupannya, itu miskin. Jamaah rahimakumullah. Lalu yang kelima, ini gak kalah penting juga, sayangi janda-jandaan. Tapi di sini masih kok janda-janda umum, bukan jangan umum Pak De, ya muda ya tua. Iya. Janda kaya. Janda kaya apa? Kalau janda kaya diperhatiin nggak? gimana? Ya perhatiin secara doa lah minimal. Pak De, saya udah tahu Pak De udah paham tuh ya. Termasuk saya juga sama tuh. Iya, ada pertanyaan dalam hati saya, kalau janda yang kaya gimana ya? Ya rahimakumullah. Jadi ketika kita lihat bagaimana seorang yang ditinggalkan suaminya, Allahu Akbar, ada sebuah ilustrasi tuh Pak. Mohon maaf, gambarannya, mohon maaf ya, itu yang namanya ayam bertelur punya anak-anak tuh kan, ayam itik-itiknya itu Pak bisa ngaungin Pak, bisa naungin itu sampai 5 gitu kan, sampai gede-gede tumbuh tuh ayam. Karena apa? Seorang ya tadi ibu merasa mengandung gitu kan, artinya bertelur sampai melahirkan, luar biasa perjuangannya. Kita lihat Pak, bagaimana ketika hujan itu ayam bisa menaungi anak-anaknya, jangan sampai itu satu ayam pun yang terkena air hujan, sampai ibunya rela. Ya kan, kena air hujan guyur, biarin deh ibunya mah ibaratnya masuk angin, yang penting anak aman. Itu aja gambaran buat kita bersama begitu kasih sayangnya Allah terhadap makhluknya. Apalagi kita sebagai manusia, kita lihat jemaah rahimakumullah, itu juga memang realita demikian. Ketika seorang wanita, mohon maaf, ditinggal oleh suaminya, ya kan, begitu tegarnya seorang ibu tadi. Suaminya meninggal puluhan tahun, mohon maaf, sampai 30 sampai 50 tahun. Ternyata anak-anaknya yang ditinggal 5 itu, seorang ibu bisa sampai menyekolahkan, peras keringat, banting tulang, habis waktunya dari pagi sampai sore. Bagaimana untuk mengais rezeki agar bisa anak-anaknya mengenyam pendidikan. Alhamdulillah, itu saya lihat ada cerita itu, realita saya tahu ya, nyata ini. Itu sampai anaknya bisa sekolah SLTA semua, sampai bekerja semua. Kalau zaman dulu Pak, SLTA masih lumayan zaman dulu. Dan rumah tangga semua, punya rumah semua. Pengorbanan seorang ibu, mohon maaf, ketika ditinggal sama suami. Tapi mohon maaf, kecuali mohon maaf ya, kita nih alhamdulillah yang tahu ilmu, insya Allah akan bisa memahami bagaimana tanggung jawab kita sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga. Tapi tidak sedikit cerita ini, mohon maaf, ketika ditinggal oleh istrinya. Kadang kita nih laki-laki kurang siap, mohon maaf, untuk bisa membesarkan anak-anaknya. Kadang anaknya diterlantarkan demi hawa nafsunya. Iya kan, tidak sedikit ceritanya jamaah rahimakumullah. Dia cari pasangan yang baru, anak-anaknya masa bodoh dititipin ke nenek-neneknya, akhirnya putus sekolah, anak-anaknya gelandangan dan lain sebagainya. Ya rahimakumullah, mohon maaf, kita alhamdulillah masih dijaga Allah Subhanahu wa taala, masih aman. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita dimohon kepada Allah dipanjangkan umurnya dengan pasangan kita sampai kita melihat anak kita sukses. Amin ya rabbal. Tapi kalau seandainya kita ditinggal oleh pasangan kita, lalu kita pun sama sabar, ikhlas, ridho, pahalanya sama, mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, dinilai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan anak-anaknya yang jariahnya terus ngalir untuk seorang ayah yang tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini pesan Rasulullah SAW. Masjid, ya kan? Lalu jangan lupa tadi fakir, miskin, entar dulu janda. Fakir, miskin, anak yatim, janda.
Perhatikan itu. Makanya kenapa mohon maaf Nabi istrinya 9. Ada riwayat yang lain lebih 11. Nabi itu menikah mohon maaf sama perawan 1, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Menikahnya usia 9 tahun, putri Abu Bakar 9 tahun. Tapi digaulinya ketika sudah balik. Jadi dikasih jeda sama Rasulullah supaya sudah balik dulu. Jadi boleh nikah jamaah rahimahullah, ya kan? Nikah dulu, tapi nanti ketika sudah dewasa baru nanti gaul. Itu Nabi seperti itu. Selebihnya mohon maaf janda-janda. Iya, janda tua. Usia 50 Pak, 55. Saya ditawarin juga. Kita mau nggak 65? Allah gelap. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa istimewa tadi sampai Nabi Adam alaihissalam diampuni taubatnya oleh Allah bihaqqi Muhammadin, karena ya haknya Nabi Muhammad yang memang manusia yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad memang bersih Pak, enggak punya salah, enggak punya dosa. Kalau kita lihat memang ya yang namanya manusia ya, jangankan kita manusia biasa sekelas Nabi ya tidak ada yang sempurna seperti Rasulullah SAW. Pasti diuji oleh Allah SWT. Seperti siapa? Nabi Adam diuji kan? Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada putranya Nabi Adam yang dikategorikan durhaka kepada Allah, yaitu Qabil. Qabil membunuh adiknya si Habil. Gara-gara ya kan? Iya pasangan tuh, itu anaknya Nabi, sekelas Nabi. Terus lagi kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya Azar tukang membuat patung. Terus lagi Nabi Nuh alaihissalam, anaknya dan istrinya. Coba, itu sekelas Nabi Pak. Ada lagi Nabi Lut, istrinya Nabi Lut. Allahu Akbar. Nabi Muhammad SAW, beliau itu dari keluarga yang memang istimewa Pak. Beliau itu Nabi Muhammad itu keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim. Ya. Jadi ayah Nabi Muhammad itu bernama Abdullah. Abdullah itu putranya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu bin Hashim namanya. Ayahnya Abdul Muthalib itu bin Hashim. Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahr bin Malik bin Nazar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Jadi masih keturunan. Iya, masih keturunan Pak, ke-20 betul. Kalau jalur Nabi Ishak ya itu juga turun ke Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa. Ya rahimakumullah. Maka Nabi kita Muhammad SAW karena memang istimewa dari keluarga yang terpandang, sampai yang namanya kunci Ka'bah itu dipercayakan kepada kakeknya Rasulullah SAW. Jadi nggak sembarangan Pak. Karena Ka'bah itu adalah Baitullah, rumahnya Allah yang memang dijaga sampai hari kiamat, dijaga Pak. Walaupun dulu pernah kan terjadi di zamannya Abraha. Iya, yang Ababil itu kan diserang itu. Ya, ternyata dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Memang ini Ka'bah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak para malaikat di sana, Pak. Dalam suatu riwayat Ka'bah itu sejajar di atasnya ada masjid namanya Masjid Baitul Ma'mur. Jadi di langit itu Pak ada masjid namanya Baitul Ma'mur. Itu masjidnya para malaikat yang setiap saat tawaf, sama seperti Masjidil Haram. Ka'bah itu ditawafin selama 24 jam tidak pernah putus. Jadi tanda hari kiamat kalau Masjidil Haram ya Ka'bahnya udah sepi, udah nggak ada orang tawaf, itu tanda-tanda Pak. Tadi saya lihat mohon maaf antusias orang umroh seluruh dunia kayaknya lebih semangat sekarang. Orang kita nih mau umroh aja Pak, masya Allah agak ini juga
banyak banget orang umroh. Karena mau hajinya 20 tahun, ya kan? Ada yang sampai 40 tahun, Pak. Lah kalau daftarnya udah 80, ya kan? Nunggu daftar 80 tahun, nunggu 40 tahun, Pak. Sampai nggak kita? Ya kan, makanya udah buru-buru umroh aja umroh. Jangan, saya mohon maaf jamaah rahimakumullah, kita punya duit belum pernah sampai ke Makkah Madinah. Ya udah niatin aja sekarang, niatin bismillah. Kalau yang punya duit udah segera aja umroh. 30 juta berdua 60. Ntar pulang dari sana ntar Bapak rasain deh. Ada keajaiban dari Allah. Ada aja jalannya. Jadi nanti itu diganti, Pak. Ya, diganti orang pulang haji, pulang umroh tuh nggak bakal kurang rezekinya. Biasanya orang mau umroh mau haji tuh godanya banyak. Hati-hati juga. Iya. Nah, itu dia ada yang begitu, Pak, benar. Serius, jamaah saya ada yang begitu. Iya. Jadi kata saya engkong ya cukup usia. Engkong itu kan usia biasanya 50 ke atas ya. Saya juga udah punya cucu dipanggil engkong juga sama. Tapi kan katanya jangan engkong banget, jangan. Belum pantas bisa saya engkong. Ya dipanggilnya Pak Abah gitu kan. Jadi kata saya, haji apa umroh? Takut. Takut pesawat, kan pesawat naik ke atas tuh. Takut banyak angin. Jadi mikirnya udah yang enggak gitu, Pak. Padahal kalau kita ibadah haji umroh itu dijaga sama Allah, aman, Pak. Aman. Lah kita sekarang alhamdulillah mau haji mau umroh, Pak, cukup 8 jam sampai ke Mekah Madinah. Kalau zaman dulu 6 bulan. Itu naiknya apa? Kapal laut. Konon katanya cerita Pak Haji, zaman dulu orang naik kapal laut, mohon maaf kalau nggak ada umur, coba kemana itu? Iya kan? Laut, Pak. Tapi syahid Pak. Orang mati apa? Mohon maaf, di daratan di lautan sama ketemu malaikat muka nakir, sama. Ada pertanyaan begitu tuh. Gimana Ustaz? Kalau si mayit ini gitu seandainya ya tadi tuh ketika naik kapal laut gitu kan, seandainya kebetulan mati lalu dimasukin ke sana gitu kan, ke laut, gimana? Apa kata malaikat murgana nakir gitu kan, kayaknya gitu. Ya, itu namanya malaikat memampu, Pak, mau apa caranya juga mampu. Baik itu yang ke bawah air ataupun yang tertimbun tanah, sama ketemu malaikat munkar dan nakir. Itu sudah sunatullah, pasti melalui pintu yang namanya alam barzah. Alam barzah itu kan alam perpisahan dunia ke akhirat. Itu hanya batas aja sebenarnya. Kan kita kan ada dunia, ada akhirat. Nah, kita harus yakin bahwa akhirat itu ada. Melalui gerbang apa kita bakal ke akhirat? Al-maut, mati. Makanya mati itu ya memang suatu keharusan. Nggak bisa kita bakal nemu sorga, bakal ketemu akhirat kalau nggak mati. Dan mati itu jemaah rahimakumullah adalah suatu hal yang memang bagi orang yang beriman adalah suatu hal yang tidak menakutkan, karena akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana itu adalah tempat yang lebih baik daripada sekarang ini. Darun khairun min darihi, tempat yang lebih indah daripada dunia sekarang. Karena di sana udah bebas, Pak, udah nggak ada mikir macam-macam. Nah, di dunia masih mikir, Pak. Nah, kita masih mikir. Iya, Pak, no beras habis. Ya kan, mikir lagi. Pak, no gas habis. No anak, ya kan, bayar sekolah. Mikir kita. Kalau di sana udah aman. Nah, yang jadi pertanyaan, sudahkah kita aman untuk membawa ke sana bekalnya cukup apa tidak nanti ketika berhadapan dengan Allah, lalu Allah melihat amal kita sudah layak memperoleh daripada raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Nah, kita lagi nyari amal nih, Pak. Kita nih maghrib kumpul, sholat maghrib berjamaah, lalu kita dengerin taklim, masya Allah. Ini lagi nyari amal. Kumpul 1 jam kita ngaji begini hadirin, itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih baik daripada kita sodako 1000 kuda di jalan Allah. Lebih baik daripada kita ya melayat 1000 jenazah. Insya Allah. Kita nggak bisa seperti itu. Cukup kita taklim seperti ini hadirin. Cuman bawaannya berat.
Kecuali orang-orang yang memang tadi kesadaran bahwa ini adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi menyampaikan ketika engkau berjalan kemanapun lalu kau jumpai ada taklim di sana, ya, maka farta'u, mampirlah di sana. Ikutlah dengan mereka, kumpullah dengan mereka. Karena apa? Di situ Masya Allah tempat yang penuh rahmatnya Allah, penuh dengan malaikat Allah, diberikan ketenangan jiwa. Ya kan, orang kalau tenang jiwanya Pak, kelihatan wajahnya ceria nih Bapak, kelihatan wajah-wajah pada punya duit. Amin, ya. Udah masalah ditanya masalah duit, udah aminin aja Pak. Gak ada yang tahu ini kita duit apa kagak, ya kan? Amin gitu. Allah. Barangkali dari sini ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cuman pindah doang Pak. Daran khairan min darihi, ahlan khairan min ahlihi. Di sana itu ya lebih nyaman keluarganya daripada sekarang di sini. Kita di sini kan mohon maaf namanya orang bergaul kadang ada yang sehati, ada yang gak sehati sama kita, ada yang pro, ada yang kontra. Kalau di sana mau udah Pak, udah sholat, Masya Allah, udah di sampingnya, sodako di sampingnya, saumnya, ya, umroh, hajinya, silaturahimnya, taklimnya.